Hello and welcome back to Carvaganza. Let's talk about cars. Kita sekarang sudah berada di samping mobil baru dari brand baru asal China yaitu Zeekr. Dan mobil ini punya ukuran yang besar, fitur yang lengkap banget dan nuansanya super premium, mewah lah, mewah banget. Apa itu? Dia adalah Zeekr 009. Nah, ini dia MPV premium dari Zeekr 009 yang datang ke Indonesia bersama dengan model lainnya yaitu Zeekr X atau SUV kompak. Ini MPV premium yang tentunya sangat menarik karena dia menggunakan tenaga motor listrik sepenuhnya atau ini adalah EV murni dan dia menyasar segmen premium di mana punya bodi yang panjangnya itu sampai 5 meter lebih. Dan kalau kita lihat dari tampangnya ini benar-benar intimidatif, dominan. Kalau dilihat juga ini besar banget tampangnya. Tapi berbeda dengan desain-desain konvensional yang saat ini beredar di pasaran tanah air. Untuk grillnya sendiri ini ada bilah-bilah chromium yang biasanya itu dikasih bingkai, ini enggak. Jadi dia itu nempel ke bodi langsung. Jadi bodinya adalah grillnya. Kemudian di bagian bawah ini juga diberikan intake ruang kosong ini. Kemudian juga lampunya ini sebenarnya cukup menarik karena dia menggunakan LED, jadinya manipulasi bentuk lampu atau desain lampunya itu bisa unik. Dan ini berukuran kecil banget nih, bisa kelihatan nih kecil banget. Kemudian di bagian bawahnya nih headlampnya, ini DRL dan sennya. Artinya mobil ini menampilkan nuansa yang benar-benar futuristik, tapi juga premium dan mewah. Apakah bisa bersaing dengan model-model MPV premium yang sudah beredar di Indonesia, terutama yang model konvensional, mesin konvensional? Nah itu balik lagi ke Anda sebagai konsumen. Oke, kita lanjut lagi di eksterior. Untuk mobil ini dia menggunakan pelek yang masif banget. Kalau kita lihat di sini speknya adalah 20 inci peleknya, dibungkus dengan ban 265/45. Untuk peleknya sendiri ini modelnya menarik banget karena ini kayak checkerbox gitu, kayak motif checkerbox dan dia tebel banget ini. Ini cast nih dan menggunakan ban dari Michelin Pilot Sport EV. Jadi ini untuk ban khusus listrik. Kalau kita lihat di samping ini benar-benar masif banget mobil ini, gede banget dan dia sudah menggunakan pintu sliding untuk baris kedua. Baris pertama masih ya model normal lah. Spionnya gede banget dan dia sudah dilengkapi dengan kamera. Di sini ada kamera. Nah, menariknya di sini juga ada kamera. Nah, ini fitur kamera apa sih? Nanti kita lihat. Lanjut lagi ke bagian sampingnya. Ini model gagangnya ini keluar, bukan retractable atau tersembunyi. Udah kayak gini aja nih. Dan dia berukuran besar. Jadi ini kesannya menambah apa ya? Kesan majestic dari mobil ini. Kalau kita geser ke belakang ada beberapa aksen seperti ini. Dibikin seperti frameless karena pilarnya dibikin hitam, memisahkan atap dengan bagian bodi bawah, kemudian diberikan aksen-aksen sedikit. Nah, kalau bagian belakangnya ini juga menarik karena bagian belakangnya ini menggunakan gaya yang apa ya, bisa dikatakan kekinian banget, apalagi Zeekr senang bereksperimen dengan desain. Kalau dilihat ini tampilnya futuristik banget dengan adanya segmen-segmen mika kecil ini lampu LED. Jadi nanti lampu sen, lampu mundur, bahkan lampu remnya itu muncul sampai ke tengah sini juga muncul nih warna merahnya dan juga sennya. Dan seperti biasa, Zeekr selalu menempatkan logo Zeekr di bagian tengah kayak akrilik yang muncul gitu tuh. 3D lah, 3D banget. Tapi secara keseluruhan desain dari bagian bokong ini sebenarnya sederhana banget, ditambah spoiler di atas yang menyatu dengan bodi, terus ada kameranya, ini juga ada high mount stop lampnya. Terus lewat di bagian sini itu nggak terlalu banyak hal apa ya, terlalu rumit, nggak neko-neko. Tapi secara desain dia futuristik dan juga complicated, terutama bagian lampu. Tapi kalau di bagian lainnya itu ya simple aja. Oke, kita lanjut masuk ke kabinnya. Nah, untuk masuk seperti Zeekr X yang dihadirkan di Indonesia, dia punya kunci konvensional fisiknya yang tinggal dikantongin terus dia akan membuka. Ada juga pakai kartu seperti ini.
Nah, kartu ini tinggal ditempelkan di pilar B-nya seperti ini. Nah, dia akan ngebuka. Dan sistemnya seperti tarik biasa aja sih. Dan karena ini MPV premium, ini kalau Zeekr X itu kan dia frameless, jadi nggak ada bingkai di atasnya. Kalau untuk 009 ini masih ada bingkainya, dan ini bingkainya ini terlihat tebal sekali. Untuk kabinnya itu benar-benar lapang, udah pasti banget lapang, dia mobil boxy. Tapi yang menarik adalah dia punya dashboard yang panjang banget dari sisi sini sampai ke ujung kaca itu jauh banget nih. Dan ini tentunya agak tricky bagi yang jarang nyetir mobil dengan spesifikasi atau konfigurasi seperti ini. Jadi harus ada pembiasaan sih. Oke, itu kita tinggalkan dulu. Kita ngelihat dari tampilan interiornya. Ini rasa mewah, terlihat jelas. Penggunaan kulit, bahkan joknya juga ini ada motif-motif yang cukup menarik. Dan dia ada lubang-lubangnya ini untuk ventilasi dan pemanas. Kemudian di dashboardnya ini ada kulit, terus ada chromium, silver, terus ada black piano atau piano black yang dikasih motif sedikit nih. Dan di atasnya ini kulit. Kalau model ini warnanya biru, biru tua. Jadi perpaduan antara putih dan biru dongker kalau nyebutnya ya, biru navy. Terus juga ini bahannya suede. Dan ini tentunya akan memberikan kesan yang sangat mewah, tapi ini agak tricky nih kalau kotor nih, bersihnya agak ribet ini. Cuma no problem lah, toh ini memberikan rasa mewah. Bahkan suede-nya tuh sampai ke sini nih, sampai ke blind, nih sun blind ini juga suede nih, gila. Rasanya premium banget. Nah, untuk pengemudi tampaknya Anda harus belajar banget mobil ini. Jadi harus ngulik banget head unitnya, kemudian tombol-tombolnya harus ngulik banget. Karena mobil ini biasanya digunakan oleh, sebenarnya duduknya di belakang, yang di depan itu tuh supirnya gitu. Nah, untuk para supir, tolong pelajari dulu ini fitur-fiturnya. Karena ini fitur banyak banget dan nggak konvensional gitu. Jadi tombol fisik tuh hilang, tombol fisiknya tuh udah nggak ada di sini. Ini semua dimasukin ke head unit yang berukuran dengan cukup besar. Tampilan head unitnya sebenarnya bagus banget, resolusinya tinggi dan dia punya gambar yang wah. Oke sih, responsif juga. Kita sebelum masuk ke area pengemudi ini, kita lihat dulu nih head unitnya, karena head unitnya apik banget tampilannya, bahkan responsif. Misalnya kita buka spion nih, tinggal pencet aja. Pencet kayak gini, spion langsung kelipet atau membuka, dan itu responnya cepet banget. Dan ini penuh dengan fitur-fitur yang harus dipelajari. Oke, apa aja sih? Kita mulai dari kemudian dulu. Kemudinya ini sebenarnya dia punya fitur tilt dan teleskopik, tapi nggak bisa diatur di sini. Ini nggak manual. Dia itu otomatis. Otomatiknya pun juga bukan tombol yang di mana gitu, tapi di sini nih. Jadi buka dulu layar, terus kemudian quick setting, steering wheel-nya dipencet. Nah, ini muncul nih kayak gini nih. Nah, ini baru diatur lewat tombol di sebelah kanan. Roll ke atas untuk naikin, tuh lihat, tuh naikin. Roll ke bawah untuk nurunin. Nah, kalau udah ya tinggal save, dan di quick setting ini juga lengkap. Untuk drive mode-nya ini sudah tersedia nih, comfort, eco, sport, snow, dan individual. Terus height atau ketinggiannya. Tingginya ini bisa diatur very high, ya, suspensinya akan naik atau ground clearance-nya akan naik, memastikan mobil nggak gesrot lah gitu. Terus ada high, turun sedikit, terus standar. Bahkan sebenarnya ada low dan very low, tapi di sini tidak bisa dipencet. Kemudian di sini ada side mirror-nya bisa kita atur. Untuk diatur seperti mengatur kemudi tadi. Oke, selain itu juga ada head-up display. Ini head-up display di sebelah sini. Jadi dia akan menampilkan informasi yang cukup jelas terkait kendaraan. Di sini kalau kita lihat itu ada transmisi, gambar mobilnya, terus ada juga kecepatan nanti muncul. Tinggal save aja. Dan ini cukup menarik karena dia ada digital mirror. Nah, kameranya itu ada di belakang kemudi. Hai. Dan ini akan menampilkan si pengemudinya. Lalu kelengkapan lainnya ada vehicle untuk ngatur doors and window, terus kemudian juga ada basicnya, wireless phone charging. Di sini ada wireless phone charging. Untuk pemindah giginya ada di konsol tengah. Ini juga ada untuk parkingnya, tinggal pencet aja. Ada hazard. Dan modelnya lucu banget ini untuk tuasnya sendiri, model kecil gini. Cukup untuk satu genggaman tangan kiri ini. Kemudian lanjut ada lighting untuk pencahayaannya seperti apa. Terus driving, lanjut ke Zeekr AD atau Advanced Driving. Untuk connectionnya sendiri ini sudah nirkabel.
Ini ada sound, ada voice assistant, high Zeekr. Oh, muncul kan? Dia pakai high Zeekr. Kemudian ada display dan general. Lanjut lagi, ini ada kamera 360 yang jelas banget tampilan view-nya. Dan ini bisa dipencet. Pencetnya tinggal pencet slide gini aja, ntar dia geser tuh. Mau kamera yang mana dipakai gitu. Dan mobil ini punya sunroof. Ada dua sunroofnya. Satu untuk area pengemudi dan penumpang depan, satunya lagi ada untuk baris kedua dan baris ketiga, dan itu masif banget, dan dia diberikan sunshade. Tidak seperti Zeekr X yang nggak ada sunshade-nya, ini diberikan sunshade yang untuk membuka nutupnya ada di sini nih. Tuh, ini tutup nih. Gitu. Oke, lanjut lagi untuk area pengemudi. Tentunya ini ada di baris pertama ini ada kompartemen kecil. Ini untuk handphone juga bisa karena ada colokan USB Type-C di sini. Tentunya ini fast charging gitu. Oke, kita lanjut ke bagian baris kedua yang tentunya ini menjadi highlight dari Zeekr 009. Highlight dari mobil ini adalah baris keduanya. Ini kalau kita mau nutup pintu ada dua cara. Tombol sini atau menggunakan tuas dari pintu ini. Nah, ini akan menutup. Dan yang paling menarik tentunya adalah jok baris keduanya, karena ini adalah captain seat yang ini gaya first class atau business class dari pesawat nih. Dan ini cukup menarik nih karena di sini di door trimnya ini ada visual untuk beberapa pengaturan. Seperti ini AC nih, kemudian nih untuk kipasnya mau diatur bisa, ini suhunya, kemudian ini pengaturan joknya sendiri tuh dia punya penyimpanan memory seat. Nah, kalau nggak ini untuk pijat. Nah, menariknya jok ini punya fitur pijat punggung. Ini sekarang saya lagi dipijat nih bagian punggungnya. Kemudian tombol di sebelahnya ini untuk mengatur jendela. Jadi jendela boleh sentuh. Yang sebelahnya ini untuk sunset. Nah, di atas nih sunset. Bahkan dia juga bisa mengatur jendela untuk sisi sebelah kanannya. Dan dia punya di sini ada hook. Untuk apa hooknya? Kok hooknya kebalik? Ini tuh untuk sunset. Nah, kelengkapan apa aja yang ada di baris kedua? Kalau kita lihat di sini ada colokan Type-C, USB Type-C 100 watt dan 60 watt, artinya fast charging. Kemudian jok baris kedua ini untuk membuka kontrolnya itu ada di bagian sebelah kiri. Kalau yang mau kursi sebelah kanan ada di sebelah kanan. Di push terus tarik set. Wah, ini lengkap banget kontrolnya. Ada untuk voice command, kemudian untuk pijatnya bisa diatur nih dipakai knop putar dan dipencet mode level pijatannya. Terus ada memori, jadi dia menyimpan posisinya memori 1, memori 2, kemudian pengaturan reclining. Bahkan ada pemanas 3 level, terus juga ada pendingin 3 level, terus pengaturan Ottoman. Jadi dia ada Ottomannya nih, lihat nih. Nih namanya Ottoman. Ottomannya itu bisa diatur sampai lurus banget. Ini jadi kayak kasur. Nah, untuk mengakomodasi hal ini, sebentar, Ottomannya kita majuin lagi dikit. Nih lihat, waduh, maju banget, bisa panjang. Nah, untuk mengakomodasi ruang ini, jok bagian depan yang penumpang itu akan maju full. Jadi ini untuk memaksimalkan kenyamanan si penumpang baris kedua. Kalau masih kurang, ini bisa dipencet dengan mode relax gini. Jadi tinggal dalam 1 kali pencetan nih. Tuh, ini akan kursinya mundur. Terus di sana ada pijakan kaki yang berada di sandaran baris pertama itu akan terbuka. Ini bisa lebih turun lagi gitu. Terus kita lipat. Nah, recliningnya nih. Maka ini tingkat kenyamanannya seperti ini. Nah, baris kedua ini juga punya rear entertainment, display entertainment. Ini dia pakai remote seperti ini. Remote-nya simple banget. Ini tinggal pencet aja. Nah, itu langsung terbuka tuh layar di atas tuh. Kalau misalnya remote-nya nggak ada, bisa sih mencet pakai di atas itu. Dan ini tuh bersifat touchscreen. Di sini dia terhubung dengan internet, bisa ngeliat informasi suhu, jam, kemudian juga ada fitur seperti map. Bahkan dia ada kamera. Ini sebenarnya fitur yang cukup unik dan saya bertanya-tanya sebenarnya buat apa ya? Gimmick atau apa?
karena kalau kita pencet kamera di sini, ada kamera di belakang nih, ini kameranya ini, kameranya di sini. Ini dia akan mengcapture gambar saya yang lagi duduk di sini. Nih, lihat nih. Dan ini bisa diatur pakai remote. Ini bisa diatur nih. Mau ngambil video, mau foto, terus ada timer juga ada. Bahkan ada dual view video. Jadi video kamera depan dan video kamera yang di dalam kabin ini tuh muncul tuh. Nah, ini bisa di-record gitu. Oke, selanjutnya untuk mobil yang saya duduki sekarang ini dia punya konfigurasi 7-seater. Nah, Zeekr Indonesia juga menghadirkan konfigurasi 6-seater atau 6 penumpang. Dan tentunya itu ada perbedaan sedikit terutama di bagian baris ketiga. Nah, untuk performa, nah kalau kita lihat di sini bagian depannya ini adalah tempat baterai location dan ini ada kompartemen yang bisa buat naruh beberapa perangkat seperti ini. Ada ini untuk fire extinguisher juga ada di sini, bisa masuk first aid kit, bahkan juga tire kit juga ada. Untuk motor listriknya ia menggunakan motor listrik dengan tenaga 450 kW atau 603 horsepower. Sementara torsinya 693 Nm. Angka yang besar banget. Wajar karena mobil ini kalau ngeliat dari bodinya dengan fitur yang dimiliki tentunya akan memiliki bobot yang berat banget. Ini harus dikompensasi dengan tenaga dan torsi yang cukup besar. Motor listrik ini disandingkan dengan baterai lithium dengan kombinasi nikel, kobalt dan manganis dengan kapasitas 116 kWh yang mengizinkan daya jelajah 582 km berdasarkan standar atau pengujian WLTC. Angka yang luar biasa untuk mobil MPV ini yang berukuran besar, 582 km tentunya sangat mumpuni. Bagaimana dengan pengisian daya? Dia mendukung fast charging bahkan mencapai 205 kW. Artinya butuh waktu 30 menit pengisian daya dari 10 sampai 80%. Tentunya 30 menit itu waktu yang terbilang cukup cepat. Walaupun memang di luar sana, di Cina pun ada beberapa model yang bisa lebih cepat lagi. Tapi setidaknya 30 menit untuk 10 ke 80% itu sudah sangat baik. Nah, itu dia tadi Zeekr 009 atau 009 MPV boxy premium dari brand baru asal Cina yaitu Zeekr. Untuk harga sendiri itu diumumkan saat gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week 2024 di ICE BSD City. Nanti begitu meluncur kita masukkan harganya di kolom deskripsi, bisa dilihat di kolom deskripsi. Nah, gimana pendapat Anda mengenai mobil ini? Sampaikan di kolom komentar juga. Jangan lupa untuk subscribe channel Carvaganza di Official Auto dan Zeekwheels Indonesia. Sampai jumpa di video lainnya. Carvaganza, let's talk about cars.